AC Milan gagal amankan servis Lukaku dari Belanda. AC Milan dikabarkan gagal mendaratkan penyerang muda Ajax Amsterdam Brian Brobby. Pemain berusia 19 tahun itu merupakan pemain didikan Akademi Ajax. Ia mentas ke tim York Ajax sejak tahun 2018 yang lalu. Pada tahun 2020 kemarin, ia mulai bergabung dengan skuad senior Ajax. Akan tetapi, ia sekarang diambang pintu keluar klub raksasa Eredivisie tersebut. Sebab ia menolak untuk memperpanjang kontraknya di Ajax. Kontrak lamanya sendiri akan berakhir pada Juni 2021. Penampilan Brian Brobby disebut menarik minat sejumlah klub, dan salah satunya adalah AC Milan. Bahkan pada Desember kemarin, Milan dikabarkan sudah mendekati pemain yang kerap dibandingkan dengan Romelu Lukaku itu. Rossoneri mendekati sang penyerang melalui agennya Mino Raiola. Akan tetapi, kini Milan disebut gagal mendapatkan servis Brobby. Kabar tersebut dilansir oleh Football International via Milan News. Milan dikabarkan kalah bersaing dengan klub Bundesliga RB Leipzig. Laporan media Belanda itu menyebutkan bahwa Leipzig langsung gerak cepat mengontrak Raiola ketika tersiar kabar bahwa sang penyerang enggan memperpanjang kontraknya di Ajax. Pihak Ajax sendiri memang sudah memastikan bahwa Brian Brobby memang akan angkat kaki dari Amsterdam Arena. Kabar ini tentu membuat AC Milan semakin kesal. Sebab sebelum Brian Brobby, Rossoneri juga kalah bersaing dengan RB Leipzig saat berusaha merekrut Mohamed Simakan dari Strasbourg. Ada celah bagi Milan untuk bajak Belotti dari Torino. AC Milan bisa jadi memiliki peluang untuk membajak Andrea Belotti karena Presiden Torino, yakni Urbano Cairo, mengatakan pihaknya sekarang ini belum berhasil meyakinkan sang striker untuk tekan kontrak baru. Milan saat ini memiliki banyak amunisi di lini serang. Namun penyerang utama mereka adalah Zlatan Ibrahimovic. Sayangnya Ibrahimovic tidak akan bisa diandalkan untuk jangka panjang. Pasalnya ia sudah berusia 39 tahun. Milan pun mencari penyerang baru. Mereka lantas disebut membidik Belotti. AC Milan dan Andrea Belotti bukanlah kisah baru. Keduanya sudah pernah dikaitkan pada musim panas 2017 silam. Milan pada saat itu gagal memboyongnya karena masalah harga. Dan kini ada celah bagi AC Milan untuk membajak Andrea Belotti dari Torino. Menurut penuturan Presiden Il Toro yakni Urbano Cairo, Belotti saat ini belum berhasil dibujuk untuk menaikkan perpanjangan kontrak. Belotti telah bersama kami sejak 2015 yang lalu. Kami telah memperpanjang kontraknya sekali, dan niat kami adalah melakukannya lagi. Setelah membuat proposal yang sangat menguntungkan, kata Cairo kepada Sky Sport Italia. Jelas pemain harus diyakinkan dan saya berharap ia akan melakukannya. Sejak dirinya tiba, kami berada di urutan ke-9 dalam 2 musim. Sekali ke-12 dan 2 kampanye terakhir, termasuk yang saat ini tidak berhasil, tuturnya. Bagaimanapun kami selalu membangun tim yang bagus. Kami akan melakukan yang terbaik pada tingkat ekonomi dan kami akan melihat apakah ia termotivasi untuk bertahan, seru Cairo. Dan kabar baiknya AC Milan kini bisa memanfaatkan kesempatan itu. Mereka bisa mendekati Andrea Belotti dan merayunya agar tidak menerima tawaran kontrak dari Torino. Miroslav Klose magang jadi pelatih AC Milan. Ex-Bayern Munchen Miroslav Klose sedang mengambil kursus kepelatihan. Ia lantas berencana untuk magang di klub besar Serie A Italia, AC Milan. Setelah resmi gantung sepatu, Miroslav Klose lanjutkan karirnya di dunia sepak bola dengan menjadi seorang pelatih. Dirinya mengambil sekolah khusus pelatih sepak bola dan mengawali karir kepelatihannya itu dengan menjadi asisten Hansi Flick di Bayern Munchen. Miroslav Klose yang sudah hampir setahun membantu Hansi Flick melatih tim junior Munchen. Dan kini Klose masih memiliki tugas menyelesaikan studi kepelatihannya.
Pria berusia 42 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya harus menjalani masa magang di klub luar negeri sebelum benar-benar mendapatkan lisensi kepelatihan. Dan menariknya lagi, Miroslav Klose menunjuk AC Milan sebagai klub tempat ia magang kepelatihan. Ia seharusnya saat ini sudah selesai magang, namun karena pandemi virus corona membuat studinya tertunda. Saya perlu masa magang di luar negeri untuk menyelesaikan studi kepelatihannya. Saya seharusnya sudah menyelesaikan magang di AC Milan. Tetapi pandemi virus corona membuat segalanya terpaksa ditunda, ungkap Miroslav Klose kepada La Gazzetta dello Sport. Saya akan mengambil lisensi pelatih untuk dapat menukangi klub-klub top Eropa. Namun saya tidak terburu-buru. Saya sudah mendapatkan keberuntungan berkarir bersama Loewe dan Bayern Munchen U17. Kehadiran Miroslav Klose di San Siro tentu bakal mendapatkan sambutan antusias dari banyak pihak. Terlebih lagi Klose sudah sangat mengenal Stefano Pioli, karena keduanya sempat bekerja sama di Lazio pada tahun 2011-2016. Direksi Real Madrid menyesal jual murah Theo Hernandez ke Milan. Real Madrid menjual Theo Hernandez ke AC Milan pada musim panas 2019 yang lalu. Pada saat itu, Madrid melepas pemain berposisi sebagai bek kiri itu dengan harga 20 juta euro. Theo Hernandez sempat masuk dalam rencana jangka panjang Madrid. Pada musim 2017-2018, dia masuk ke tim utama dan mencetak 13 laga di La Liga dengan 10 kali sebagai pemain inti. Madrid kemudian meminjamkan Theo Hernandez ke Real Sociedad pada musim 2018-2019. Pada saat itu, Madrid ingin Theo mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan mengembangkan bakatnya. Theo sendiri tampil bagus di Sociedad. Ia bermain secara reguler. Aksi Theo di Sociedad kemudian membuat banyak klub Eropa tertarik untuk membelinya. Namun sayangnya Madrid di bawah Zinedine Zidane justru tidak tertarik pada potensi Theo. Zidane lebih memprioritaskan Marcelo di posisi bek kiri. Selain itu masih ada nama Ferland Mendy yang dibeli awal musim 2019-2020 yang lalu. Dikutip dari El Chiriguito, tidak semua direksi Real Madrid setuju dengan penjualan Theo pada saat itu. Mereka bingung dan marah dengan keputusan ini, sebab selain harga yang terlalu murah, Theo dinilai bisa jadi pemain penting di masa depan. Dan kini sebagian direksi Madrid menyesal dengan keputusan menjual Theo. Apalagi performa Marcelo mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 2 musim terakhir. Sedangkan Theo Hernandez sendiri bermain sangat apik sejak pindah ke AC Milan. Dia segera menjadi pilihan utama dan membuat Ricardo Rodriguez harus pindah ke klub lain karena kalah bersaing. Pada musim 2019-2020 yang lalu, Theo Hernandez mencetak 6 gol dan 3 assist di Serie A. Dia menjadi salah satu bek paling rajin mencetak gol di Liga Top Eropa. Performa apik Theo Hernandez berlanjut pada musim 2020-2021. Pemain 23 tahun itu menjadi pilar penting di Milan. Produktivitas Theo pun tidak menurun. Dia mencetak 4 gol dan 3 assist di Serie A. AC Milan versus Crotone, amankan puncak. AC Milan akan meladeni Crotone di San Siro pada pekan ke-21 Serie A 2020-2021. Pada Minggu 7 Februari 2021. Ini adalah duel antara tim teratas kontra tim terbawah. Laga ini akan menjadi ajang bagi Milan untuk memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen. Milan saat ini memimpin klasemen dengan raihan 46 poin. Unggul 2 poin atas Inter Milan di posisi kedua. Sementara itu dengan Crotone menempati posisi juru kunci dengan 12 angka. AC Milan sejauh ini sudah sukses meraih 14 kemenangan, 4 laga seri dan hanya 2 kali meraih kekalahan. Yang terbaru mereka memetik kemenangan 2-1 atas Bologna pada akhir pekan lalu.
Catatan ini memastikan Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan sangat diunggulkan untuk menang melawan tim tamu yang saat ini berada di juru kunci klasemen Liga Italia. Di laga terakhirnya, Crotone dipermak sang tamu Genoa 3 gol tanpa balas. Di lain pihak, gol ante Rebic dan penalti ante Rebic memberi Rossoneri kemenangan 2-1 atas tuan rumah Bolonya. Selain itu, dalam 6 pertemuan head-to-head antara kedua belah pihak, AC Milan memegang keunggulan yang jelas. Mereka telah memenangkan 5 pertandingan dan seri 1 kali. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan kedua, Milan menang 2-0 di kandang Crotone lewat penalti Frank Kessie dan gol Brahim Diaz. Saat ganti meladeni tim promosi ini di San Siro nanti, wajar jika Rossoneri sangat diunggulkan untuk menang.